Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bangsaku tercinta, dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Semoga Anda semuanya dalam kesehatan jasmani dan rohani, dalam kemudahan dan dalam keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, di hari-hari seperti ini dan qulubun muqbilatun ilallah azza wa jalla, dan di saat hati sedang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, rindu akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada satu tema, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dan sering diingatkan oleh para guru kita, para ulama kita, agar selalu diingat dan hadir kepada kita. Ya, termasuk pada kali ini, coba saudaraku semuanya, kita mengulang hadis itu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Iya. Dari sisi keagungan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah justru dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dari manusia. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu membuka pintunya kapanpun, ya kan. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah selalu membuka tangannya di waktu malam agar orang-orang yang berkiprah melakukan tidak baik, ya, pelanggaran di waktu siang, ada kesempatan untuk insaf dan sadar di waktu malam. Begitu juga sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan selalu membuka tangannya di waktu siang agar orang-orang yang mempunyai sif malam dan berkiprah dan melakukan dosa, melakukan pelanggaran, itu jadi insaf dan bertobat di waktu siang. Nah gitu. Di antara hadis yang populer, dan hadis ini adalah dalam tingkatan yang paling tinggi, ya kan, secara derajat hadisnya muttafaq alaih, yaitu dari Abi Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Ya, isinya adalah langsung diartikan bahwa dulu ada orang yang membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, yaitu membunuh 99 nyawa. Lalu dia bertanya kepada yang dianggap paling bisa dan paling alim, jadi di muka bumi pada zamannya, pada waktunya. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib, orang ahli ibadah. Iya. Lalu datanglah ia kepadanya. Kemudian ia mengatakan bahwa, jadi saya melakukan pelanggaran besar, yaitu membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah. Ya. Jadi apakah orang itu atau saya atau perbuatan itu ada tobatnya? Maka jadi rahib tadi mengatakan bahwa tidak ada. Gede banget itu. Gede banget, ya. Ya kan? Maka kemudian jadi faqatalahu, sekalian dibunuh juga, dan menjadi sempurna 100 jadi orang, ya. Lalu tetap semangat untuk insaf, semangat untuk merecovery, untuk menutupi keburukan itu, dengan semangat untuk mengakhiri mungkin kehidupan, untuk mengakhiri masanya, untuk mengisi kesempatannya itu dengan yang baik. Maka ia tetap mencari orang
yang bisa menunjukkan menuntun dia menjadi terbebas dari kesalahan yang besar itu, ya. Maka ditunjukkan kepada orang yang paling alim juga pada zamannya, jadi mendapatkan orang yang alim. Kalau tadi alim tapi dia ahli ibadah, rahib, ya kan, tekanannya di jadi ibadah. Nah, ini alim ya ahli ibadah tapi jadi secara ilmu lebih detail, lebih komprehensif, ya. Jadi seperti itu. Naam. Apakah itu ada taubat? Langsung mengatakan ada. Apa yang menghalangi ia dari taubat? Ada, jadi tidak ada masalah. Iya. Tapi ya kan caranya intoliq ila ardi kadza wa kadza. Jadi kamu pergilah ke suatu tempat, tinggalkan tempat yang lama itu. Jadi ada ikhtiar, ada proses, ada amaliyah, ya kan. Tinggalkan di tempat yang lama yang selalu menghantui, membelenggu, menyeret kamu ke dalam perbuatan besar tadi itu, dosa. Jadi lingkaran circle itu ditinggalkan, ya. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kembali ke tempat itu. Ini penting, meninggalkan circle buruk, lingkaran buruk itu penting sekali. Iya. Dan kemudian pindah kepada circle, lingkaran dan grup yang baik, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu setelah berangkat dengan perbekalannya, ya karena memang sudah tua, mungkin ya sesuai dengan teks hadisnya bahwa di jalan dia wafat, dia meninggal, ya. Maka menjadi repot secara problem, secara kasus menjadi repot. Karena apa? Niat sudah baik, kaki sudah bergerak, kemudian menuju, tapi di tengah jalan meninggal. Maka sesuai dengan teks hadisnya berselisihlah, jadi malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Maka malaikat kasih sayang dan malaikat siksaan berbeda pendapat. Lalu kemudian jadi pada adu argumentasi, ya kayak kita kalau ngaji ada guru punya pendapat begini, kalau ada ustadz begini sebetulnya. Jadi itu artinya akan sebatas argumentasi dan pengetahuan yang ia tahu. Maka malaikat rahmah mengatakan dia datang dengan menghadap Allah, menuju Allah, ya kan. Jadi sudah dianggap. Yang malaikat azab mengatakan dia belum melakukan apa-apa kebaikan. Maka kemudian ada lagi malaikat yang ketiga. Coba ini kalau divisualkan, jadi indah sekali, seakan ya mendidik kita, ya. Maka datanglah malaikat yang ketiga menjadi penengah dan pendamai dengan bentuk manusia, kemudian menjadi hakim, ya kan, di antara dua malaikat tadi, ya. Kemudian tentu memberikan ide, coba diukur saja. Jadi dua bumi itu, ya kan, yang sudah ditinggalkan atau dilalui, kemudian yang yang dituju, mana yang lebih dekat, maka itulah dia. Maka jadi betul, maka kemudian jadi mengukurlah, ya. Kemudian fawajadu adna ilal ardil ladzi arad. Jadi dengan riwayat ini mereka menjumpai bahwa bumi yang dituju itu lebih dekat daripada yang ditinggalkan, jadi sedikit. Maka fa qadha fa qabadatu malaikatur rahmah, maka kemudian diambil oleh malaikat rahmah. Saudaraku, ini indah sekali untuk diulang-ulang. Tentu ya membangun optimisme, semangat, ya. Untuk ke Allah itu selalu ada celah. Untuk ke Allah itu selalu ada jalan. Untuk ke Allah itu ada selalu ada celah. Maka jadi optimisme. Ya, yang lainnya juga bahwa niat yang baik itu berharga. Kemudian meninggalkan circle dan lingkaran
yang buruk itu adalah keharusan dan keniscayaan. Lalu mengukur umur bahkan tempat. Kalaulah Ramadan, jadi banyakkan mana yang sudah ditinggalkan dan yang akan dituju. Ini juga penting. Saudaraku, ayo jangan sampai jadi kehilangan kesempatan, kehilangan momen. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima, menunggu jadi kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keinsafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.